Pak Kiai, apakah benar jika seseorang meminum khamr, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari? Ya dalam hadis begitu ya. Bahwa orang yang minum khamr itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu salah satu dari afat atau kerusakan khamr ya. Ya belum lagi ada hukuman lain. Orang yang minum khamr itu harus dicambuk, kan begitu ya. Selayaknya demikian. Kemudian siapa saja yang berdosa untuk urusan khamr ini, gitu ya. Pertama yang meminumnya, minum khamr itu dosa. Kemudian yang mengambilkan kalau ada perantaranya, kurir kalau bahasa sekarang ya, ini juga berdosa. Yang menjualnya juga berdosa. Yang minjemi tempat, andai kata ini ada tempat, kemudian di situ dipergunakan untuk mabuk khamr, ini juga berdosa. Yang meminjami tempat. Kalau di situ perlu gelas, dipinjami gelas, yang meminjami gelas itu berentetan, ini berdosa terus. Kalau misalnya itu di suatu tempat, terus ada penguasanya, yang penguasa yang mengizini lokasi itu dipergunakan untuk minum. Ya, ada surat resmi, boleh di sana dipergunakan untuk mabuk, maka yang mengeluarkan izin ini juga berdosa, walaupun dia tidak minum. Ya, demikian. Pokoknya legalisasi minuman keras ini, semua yang terlibat ini berdosa. Ya dah. Bahkan orang yang diam-diam, misalnya orang kampung ini ya, orang kampung. Dia lewat di tempat mabuk-mabuk, kemudian dia ridho, wah bagus juga mabuk-mabuk ini ya. Ya, ternyata mabuk-mabuk ini adalah hiburan. Dia hanya melihat saja, dipergunakan untuk hiburan ini ya. Misalnya ada dua orang mabuk yang fly gini, tabrak-tabrakan. Atau kalau zaman sekarang tambah disoting, wih ini lucu ini ya. Dia tidak ingkar sama sekali. Ini juga berdosa. Melihat saja menikmati itu berdosa. Apalagi meminumnya. Jadi ada rentetan-rentetan. Demikian juga misalnya ini ya. Ada suatu tempat dilegalkan atau dapat surat. Misalnya toko dapat surat legal di suatu perkampungan. Ternyata dia jualan miras. Memang jualan miras ya. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang ini ya, bekerja di tempat toko yang jual minuman keras yang legal dan itu diketahui oleh pegawainya, maka pegawainya pun ini juga berdosa. Dia kalau mendapatkan gaji haram namanya. Kenapa? Dia jualan minuman keras yang memabukkan. Begitulah rentetannya di dalam Islam. Jadi banyak yang terlibat dosa bila mana ada legalisasi tempat legalisasi miras. Di mana kalau ada tempat legalisasi miras, mulai dari pabrik produksinya sampai penjualannya sampai penggunanya. Wah ini rentetannya besar, luas ya dah. Yang berdosa juga banyak. Naudzubillah min